Karena keistimewaan Yogyakarta itu penandanya hanya satu. Apa itu? Jika masyarakatnya sejahtera. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Saya Toto di Santoso, tadi juga diperkenalkan. Saya di sini diminta untuk sedikit membedah Perda nomor 3 tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Saya agak susah masuk karena pengantarnya soal sosmed. Jadi karena di perda ini sebenarnya serba sedikit yang berbicara mengenai sosial media, tetapi sebenarnya di sini dibuka kemungkinan sampai ke situ. Justru ibu bapak nanti akan melihat, terutama di pasal 2 ibu, itu ada keterbukaan terhadap budaya lain. Jadi ini sebenarnya satu cerita di mana orang sering berpikir bahwa kebudayaan itu sesuatu yang nggak bergerak. Padahal kebudayaan itu sesuatu yang terus-menerus bergerak dan berkembang. Sehingga perda ini dulu ibu-ibu punya riwayat yang paling melelahkan. Karena perda ini kan disusun oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan saya tolak lebih dari 3 tahun. Karena mohon maaf pada saat itu dari pihak pemerintah itu masih berpikir bahwa kebudayaan itu sesuatu yang mati. Artinya itu tidak berkembang, dan bahkan kemudian dikatakan dengan eksplisit di dalam draft mereka untuk hati-hati terhadap budaya asing. Sementara sebenarnya saya mengerti secara pasti, atau kita semua mengerti secara pasti, yang memajukan kebudayaan itu adalah pertemuan antara budaya kita dengan budaya asing. Jadi pada saat itu saya menyatakan, tolong beritahu saya budaya Jogja yang asli, yang tidak bersentuhan dengan yang bukan Jogja. Ya pasti nggak ada buktinya, pasti nggak ada. Ya ekspresi kebudayaan yang muncul itu pasti selalu ada pengaruhnya dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, cuma kemudian kan beberapa hal di dalam ekspresi kebudayaan itu kemudian ini dibakukan, ini adalah milik Jogja dan sebagainya. Tetapi kalau kita analisis, sebenarnya bentuk-bentuknya itu bertemu dengan sekian banyak elemen, tidak hanya Jogja. Nah, sama halnya kalau kita belum sudah takut dengan budaya asing, ya kalau kita belajar bahasa Inggris ini asing nggak sih sebenarnya, misalnya begitu. Kalau kita belajar, taruhlah matematika dan sebagainya, itu sebenarnya asing nggak? Nah, hal inilah yang menjadi pertentangan pada saat itu dengan cukup kuat, yang akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kebudayaan harus dimulai dari sebuah definisi yang tepat. Saat itu didefinisikan oleh pemerintah
dengan sangat simpel, yakni cipta rasa karsa. Nah, memang kata cipta rasa karsa seperti mewakili, tetapi itu tidak berbicara apa-apa. Maka kemudian saya meminta definisinya itu kurang lebih adalah seluruh proses belajar masyarakat yang menggunakan cipta rasa karsa untuk menjawab tantangan zaman. Jadi itu kebudayaan. Jadi dan di situ karena ada kata menjawab tantangan zaman, maka konsekuensi logisnya hari ini kan kita melihat tadi kalau ada sosmed, ada macam-macam, itu kan bagian dari tantangan zaman hari ini. Itu suatu realita yang mau kebudayaannya kayak apa kita memproteksinya, tetapi ketika kita sudah memegang Android, HP, itu sudah pasti masuk. Dia adalah tamu yang tidak pernah mengetuk pintu kita. Dan itu sangat berpengaruh bagi seluruh kehidupan kita bersama. Jadi anak-anak muda sekarang tiba-tiba orang-orang tua kayak kita ini sering-sering, mohon maaf, meski saya tidak termasuk yang menstigma bahwa mereka kehilangan sama sekali sopan santunnya, saya tidak termasuk yang itu. Tetapi yang ingin saya katakan memang ada satu pergeseran nilai di antara mereka karena pergaulannya yang sedemikian luas, terutama melalui teknologi. Kalau hari ini, misalnya ibu bapak, kemarin tuh di dalam forum itu diceritakan bahwa dulu kalau kita lewat ini di sebuah tempat di jalan, kemudian ada beberapa orang tua di situ, kan mesti dari langkung itu nggih. Sekarang masih ada, tapi juga sudah tidak ada, kan itu ya. Tetapi harusnya kita itu memahami bagi yang tidak, yang sudah tidak, itu cara kita melihat itu mestinya tidak kemudian wah ini nggak sopan. Karena kalau dulu orang selalu punya waktu, jalannya masih sepi, jadi punya kesempatan itu. Kalau hari ini dia harus kuliah, mohon maaf ya Bu ya, ini cara saya berpikir. Nanti jadi pertukaran ini, yang kayak begini. Dia harus masuk kuliah 7:30 di tengah jalanan yang macet. Kemudian dia melalui jalanan di kampung itu dengan truk gitu itu, karena dia konsentrasi supaya cepat sampai di tempatnya. Apakah kita harus kemudian atas nama kebudayaan kita lalu menjudge bahwa anak itu kehilangan sopan santun? Itu kan pertanyaan pertamanya. Jadi apa yang ingin saya tengarai adalah bahwa kita itu harus mengerti benar bahwa ada beberapa pergeseran di di dalam nilai di masyarakat itu yang kadang-kadang kita ini secara konservatif lalu menghukum anak-anak muda itu sebagai tidak sopan. Itu problem pertama. Lalu kita sering mencari data untuk menegaskan bahwa ketidaksopanan itu memang benar dengan mengambil seluruh data di mana hari ini untuk menunjang pendapat kita itu banyak klise, banyak macam-macam. Nah, itu hanya untuk memperkuat pendapat kita yang konservatif. Kita nggak pernah mau membandingkan emangnya di zaman yang lalu tidak terjadi sesuatu itu. Emang dulu tidak pernah, mohon maaf kalau orang ini kemudian taruhlah, mohon maaf, melakukan kekerasan. Yang berbeda menurut saya hanyalah hari ini ketika terjadi sesuatu di titik manapun kita tahu. Kalau dulu mohon maaf, kalau di Kulon Progo paling dekat gunung, taruh kata ada orang dianiaya, kita nggak tahu Ibu. Tapi hari ini, wah kok di sana dianiaya dan seterusnya, dan ini masif. Nah yang seperti ini kita harus mulai memahami tentang
beberapa hal mengenai pergeseran-geseran itu sehingga kita bisa menilai situasi secara tepat. Contoh, tadi disebutkan hari ini sego goreng bisa dipesan 15 menit. Ya toh, tetap di rumah. Tapi di luar itu sebenarnya ada proyek yang lebih besar dari sekedar sego goreng yang dipesan 15 menit. Ibu bapak mungkin selalu akan cemas ketika anaknya pulang hanya di kamar. Kok nggak kerja? Kurang lebih kan kayak begitu ya. Kok nggak bergaul? Mereka punya pergaulannya di sini yang tadi disebutkan. Mereka nggak kenal tapi saling bergaul. Persoalannya adalah seluruh hal itu selalu punya efek positif negatif. Nah, janganlah kita berkonsentrasi seakan-akan semuanya negatif. Ibu bapak harus menyadari hari ini mereka itu berbisnis dengan cara mereka hanya menggunakan HP. Mereka bisa jual apapun, bertransaksi apapun, hanya menggunakan HP-nya dengan orang yang sama sekali tidak dikenal. Dalam pengertian misalnya saya dengan Pak Hasto ini kan kenal. Karena sebenarnya teknologi yang seperti ini mengandaikan di dalam proses transaksi ini semua saling percaya. Itu satu nilai yang lebih. Jadi cara memandang persoalan itu seperti itu. Nah, perda ini saya persiapkan justru untuk melihat persoalan-persoalan baru yang seperti itu. Jangan sampai Pemda DIY, kemudian ya seluruh stakeholder di DIY melihat perkembangan zaman ini malah menjadi ketakutan. Satu pihak ketakutan tapi di lain pihak tetap aja terjadi. Nah, bagaimana kemudian masyarakatnya dengan perda ini disiapkan untuk maju dan untuk bergerak ke arah sana. Maka ini saya khususkan pada ibu-ibu ya. Di sini orang kan sering dulu berpikir kalau kebudayaan itu hanya soal tari-tari, ketoprak, gamelan, macam-macam itu toh. Saya mengatakan ini satu proses belajar masyarakat yang menggunakan cipta rasa karsa. Saya nggak perlu bicara teorinya di sini, tapi intinya sampai pada tingkat fashion, pakaian, bahkan berolahraga, kuliner dan sebagainya itu bagian dari kebudayaan. Nah, konsekuensi dari perda yang seperti ini yang sudah disahkan ini artinya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak ya, dalam hal ini ibu-ibu yang menyangkut umpamanya ada keinginan ini kalau masyarakat sosial menduran ya, berkomunitas, taruhlah ingin membuat batik. Konsekuensinya pemerintah daerah harus memberikan dana untuk perkembangan komunitas tersebut. Ini fungsi perda ini. Yang kedua, misalnya ibu-ibu pengen bersama-sama berkomunitas membuat kuliner, taruh kata roti. Konsekuensinya pemerintah daerah harus menyumbangkan dana agar hal itu terrealisasi. Kenapa begitu? Ya inilah yang disebut kebudayaan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ini yang bisa kemudian dilihat oleh ibu-ibu dan bukannya digunakan, tapi ditangkap sebagai bagian dari kita bersama-sama memelihara keistimewaan Yogyakarta. Karena keistimewaan Yogyakarta itu penandanya hanya satu. Apa itu? Jika masyarakatnya sejahtera.